Kembali kita berjumpa hari ini, dan hari ini saya bersyukur karena Pastor Yakub dari Gresik Sleep Blessing akan melayani kita semua. Amin. Saya tahu Bapak Ibu udah habis libur lebaran ya. Satu kenikmatan bisa berkumpul mungkin dengan keluarga, tapi lebih indah lagi berkumpul dengan saudara dan saudari di dalam Kristus Yesus, menikmati kehadiran Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Yakub. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini ada bersama-sama dengan staf saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi. Saudara percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Saudara, kalau kita mempercayai kebenaran ini, bahwa kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan, saudara percayalah bahwa hidup saudara pasti akan baik-baik saja selama kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, terima kasih juga untuk Pastor Fani hari ini boleh berkasih kesempatan untuk ada tempat ini dan bersama-sama beribadah dan juga bisa membagikan akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pastor Fani. Dan hari ini saya juga datang nggak sendiri, saudaraku. Memang kemarin Pastor Fani tanya dengan siapa saya mau berangkatnya sendiri, Pastor. Tadi pun sudah mau berangkat sendiri. Karena memang mungkin bisa pakai sendiri, Pak Santoso, namanya Pak Santoso. Ya, beliau ini aktif pelayanan di Mission Care, saudara. Ya, kalau sudah dengan Mission Care, Pak hamba ini aktif pelayanan di Mission Care. Dan memang hari ini saya dengar kemarin rencananya hari ini seharusnya ada pelayanan Pak Santoso ya. Jadi makanya saya jawab kasih tahu Pastor Fani saya akan berangkat sendiri gitu. Jadi puji Tuhan, ternyata pelayanannya bukan minggu ini tetapi minggu depan. Jadi hari ini bisa ditemani Pak Santoso untuk ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saudaraku, saya juga sangat bersyukur sekali, senang sekali dengan puji-pujian hari ini. Worship leader boleh membawa kita pada puji-pujian penuh dengan kemenangan-kemenangan. Dan ini membuat saya lebih bersemangat. Karena apa yang saya mau sampaikan hari ini saudaraku ya adalah tentang kemenangan, victory. Sama-sama katakan victory. Ya, kemenangan. Ya, kita mau belajar akan banyak hal apa yang firman Tuhan beritahukan dalam kehidupan kita, bahwa kasih karunia Allah, bahwa karya salib memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan kalau kita memahaminya, saudaraku, saya percaya bahwa hari-hari ini kita hidup selama kita ada di dunia, kita akan memiliki kehidupan yang terus bergairah dan boleh ada mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama buka, saudara buka Alkitab saudara dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, saya akan bacakan untuk saudara mulai ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami izinkan Tuhan Kau berbicara dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Roh Kudus berkati hati kami, lawat setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biar di dalam pertolongan Roh Kudus, hari ini kami semuanya tidak terkecuali, kami akan bersama-sama memberikan hati kami, telinga kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Engkau yang melembutkan hati kami, sehingga saat kami mendengar firman-Mu, kami tidak berbantah-bantah. Tetapi dalam kerendahan hati, kami boleh menerimanya, mempercayainya, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan menyatakan segala perkara apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya selalu sampaikan ini kepada jemaat Tuhan, saudara, bahwa saat kita mendengar firman Tuhan beberapa menit ke depan, saudara, biarlah kita hari ini ambil satu kesepakatan. Ya, jangan pernah membiarkan iblis mengalihkan perhatian Bapak Ibu semua. Jangan pernah biarkan iblis mengalihkan perhatian kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, sepakat saudaraku? Karena percayalah saudara, iblis nggak akan pernah suka saudara dan saya, umat Tuhan, kita ini bisa mengerti firman Tuhan. Iblis nggak akan senang kalau kita ini benar-benar bisa memahami firman Allah. Iblis nggak akan menyukai itu. Karena itu dia akan berupaya begitu keras di dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mau dengar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan, saudara, dia pasti akan kerja keras untuk mengalihkan perhatian kita. Karena apa, saudara? Karena saat kita umatnya, kita memahami firman Allah, kita tahu firman Allah, iblis nggak akan bisa, saudara, di dalam kehidupan kita ini dia akan dengan segala tipu dayanya menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Karena cara kerja iblis dari dulu sampai saat ini, dia akan selalu memutar balik yang namanya kebenaran. Dia akan memutar balik kebenaran sampai benar-benar kita ini mempercayainya dan kita akan menyimpang daripada firman Allah. Jadi jangan pernah izinkan dalam setiap kehidupan kita, kapanpun, bukan hanya saat ini. Saat kita mau dengar firman Allah, saudara jangan pernah biarkan iblis mengalihkan perhatian saudara. Amin, saudaraku ya. Sepakat ya, bahwa kalau ada notif HP nanti aja lah bukanya. Kalau ada telepon nanti aja. Ya, toh enggak. Saudaraku ya, nanti pun kita masih bisa komunikasi. Kalau ada hal-hal yang penting, tunda sebentar untuk kita bisa dengar akan firman Tuhan. Supaya saat kita dengar firman Tuhan, kita bisa menangkap sesuatu hal yang baik. Puji nama Tuhan. Ya, kembali ke sini saudaraku ya. Kemenangan. Ini yang akan saya mau sampaikan hari ini. Kalau kita berbicara tentang kemenangan, ini bukan kemenangan yang kita peroleh oleh karena kerja keras kita, karena usaha kita, karena memang kita ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, sehingga kita memperoleh kemenangan. Firman Tuhan, kalau kita melihat konsep firman Allah tentang kemenangan, firman Allah selalu berbicara dalam kehidupan kita, bahwa kemenangan yang terjadi, kemenangan itu adalah sesuatu anugerah. Kemenangan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Itu oleh karena pemberian daripada Kristus. Kristuslah yang telah memberikan kemenangan. Kristuslah yang telah memenangkan pertempuran. Kristuslah yang telah mengerjakan akan segala sesuatunya. Dan kita telah menerima kemenangan itu daripada Kristus. Semua adalah anugerah Tuhan. Karya salib itu luar biasa, saudara. Karena saya percaya demikian, saudara, bahwa salah satu cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya
itu melalui salib. Melalui salib, Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Nah, setiap umat Tuhan kita nggak bisa memisahkan tentang kasih dan keadilan Tuhan. Karena kalau kita pisahkan kasih dan keadilannya, kita hanya cenderung kita hanya memperhatikan fokus kepada kasih. Ini bahaya. Hari-hari ini mungkin tempat ini pun sudah dengar. Ya begitu maraknya tentang pengajaran yang sedang hari-hari ini sedang viral tentang Kristen progresif. Ya, kita dengar ya, ya. Bagi apa yang diajarkan dalam kekristenan progresif. Kalau saya perhatikan, Kristen progresif dia bisa memiliki akan satu doktrin, satu ajaran, di mana dalam Kristen progresif ini dia katakan demikian dalam satu ajarannya. Saya nggak percaya bahwa Allah yang baik, Bapa yang baik yang saya sembah akan menghukum orang-orang yang baik. Dia katakan demikian. Nggak percaya kalau Bapa yang baik akan menghukum orang-orang yang baik. Sekalipun mereka bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dalam kekristenan progresif mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak hanya ada di dalam Yesus. Asal engkau berkelakuan baik, engkau melakukan kebaikan-kebaikan, maka Tuhan akan menyelamatkan. Itu ajaran Kristen progresif. Kristen progresif juga nggak mempercayai sepenuhnya 100% Alkitab itu benar. Mereka bisa mempertimbangkan firman Tuhan Alkitab. Kalau menurut pikiran mereka ini nggak benar, nggak sesuai, ya mereka nggak bisa mempercayai. Jadi ngeri, saudara. Kenapa pandangan-pandangan seperti ini bisa ada? Karena saya percaya bahwa pandangan ini boleh ada karena mereka hanya melihat satu sisi tentang kasih Allah. Oh, Allah itu kasih. Iya, Allah itu kasih. Sehingga dia berkatakan nggak percaya kalau Allah yang penuh dengan kasih. Ya, Allah adalah kasih. Dia akan menghukum orang yang baik walaupun nggak percaya Yesus. Mereka mengabaikan yang namanya keadilan Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini sebagai umat Tuhan, kita boleh lihat kasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, dan di sini cukup bahayanya. Kalau kita hanya lihat kasih karunia Tuhan tanpa memandang keadilan Tuhan, bisa-bisa kita menyimpang. Jadi kasih dan keadilan ini harus berjalan bersama-sama. Supaya kita nggak keluar dari jalurnya Tuhan, dari kebenaran itu. Saya katakan tadi bahwa salib adalah salah satu cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Yang percaya katakan amin. Melalui salib Allah menyatakan kasih dan keadilannya. Melalui saliblah Allah menyatakan kasihnya. Yohanes 1 ayat yang ke-30 mungkin bisa ditampilkan. Yohanes 1 ayat 29, maaf ya. Ayatnya yang ke-29. Nah, coba perhatikan. Di sini katakan bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Siapa di sini, Bu? Yesus. Anak domba Allah yaitu Yesus yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian. Ia di sini siapa? Yesus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 2 ayat ini aja. Dari 2 ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dikatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia, kosmos. Dunia ini adalah orang-orang yang di luar daripada Kristus. Orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melawan Allah. Dan Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban tebusan
korban tebusan satu kali untuk selama-lamanya. Dan korban Yesus dikatakan itu untuk menghapus dosa dunia. Seluruh dunia, semua orang. Jadi kita nggak bisa berpikir bahwa hanya untuk kita lah Yesus mati. Untuk orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak, seorang pun nggak ada yang benar. Semua orang telah berdosa. Jadi Yesus datang, Yesus turun ke dunia. Dia harus menjadi korban. Bukan karena kita ini sudah berkelakuan baik. Bukan karena kita ini patut untuk menerima kasihnya oleh karena kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, dia menghapus dosa dunia. Jadi dapat saya katakan, dosa bukan lagi masalah untuk manusia bisa datang menghadap Tuhan. Semua orang, Tuhan Yesus telah hapuskan dosanya. Dihapuskan. Tapi menjadi masalahnya, nah masalahnya apa saja? Masalahnya, ya memang darah Yesus, karya salib telah menghapuskan dosa semua manusia. Tetapi tidak semua orang mau percaya, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul enggak? Enggak semua orang. Kasihnya dinyatakan kepada semua orang, tetapi enggak semua orang mau percaya. Dan disinilah Allah menyatakan keadilannya. Kalau kasihnya telah menghapuskan dosa semua manusia, semua orang, maka keadilannya dinyatakan bahwa kepada mereka yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih dan keadilannya harus berjalan bersama-sama. Sehingga dalam kehidupan kita nggak akan terlena, toh Tuhan mengasihi, saya boleh hidup sembarangan, saya mau buat ini, buat itu, toh Tuhan mengasihi saya, dia akan mengampuni. Saudara ingat bahwa ada keadilan Tuhan. Makanya firman Tuhan juga bicara dalam kehidupan kita. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi jangan sembarangan kita jalan hidup ini. Dalam kita berbicara, dalam kita bertindak, jangan sembarangan. Bahwa apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Apa yang kita alami sekarang, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, saya nggak tahu bagaimana keadaan saudara. Ya. Bagaimana baiknya atau bagaimana ada dalam pergumulan. Tetapi saudaraku, kau boleh percaya bahwa apa yang sedang hari-hari ini terjadi dalam kehidupanmu, itu adalah hasil dari apa yang saudara sudah tabur di hari-hari yang kemarin. Betul enggak? Apa yang sudah kita tabur dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin hari-hari ini kita sedang menuainya. Dan apa yang kita sedang lakukan sekarang ini, apa yang kita katakan, apa yang sedang kita lakukan, kita kerjakan, yang saat hari ini sedang kita lakukan, percayalah, ini adalah benih yang sedang saudara tabur dan yang akan saudara tuai untuk waktu yang akan datang. Jadi jangan pernah menabur benih yang sama sekali, engkau nggak mau tuai, jangan tabur benih itu. Aduh, ini tabur tuai. Kasih dan keadilan Tuhan ini berjalan bersama-sama. Untuk beberapa waktu ke depan, saudara, saya mau ajak kita melihat beberapa kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk saudara dan saya. Kemenangan itu adalah anugerah. Kemenangan adalah kasih karunia. Kemenangan adalah pemberian daripada Allah untuk saudara dan saya. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kita ini hidup kita sembarangan, bukan membuat hidup kita semaunya, enggak. Karena kembali ingat, ada kasih Tuhan dan ada keadilan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Tetapi ketika kita tahu kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, ini akan seharusnya membuat kita akan lebih bersemangat, lebih gairah menjalani akan kehidupan ini. Mengerjakan ini, itu, dan sebagainya, kita akan lebih semangat. Karena kita tahu, karena kita akan belajar bahwa apa yang kita kerjakan, kita nggak sendirian. Ada Yesus bersama-sama kita. Amin. Haleluya. Kemenangan yang pertama,
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah kemenangan atas iblis. Sama-sama katakan, kemenangan atas iblis. Kolose 2 ayat yang ke-15. Yeah. Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Dalam terjemahan lain, saudaraku, juga ayat ini dikatakan demikian. Dengan demikian, kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Kuasa iblis, saudara perhatikan, kuasa iblis yang untuk mendakwa saudara atas dosa telah ditiadakan. Dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib, di mana semua dosa saudara dihapuskan. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan iblis. Iblis sangat licik. Dengan segala tipu dayanya, gak ada seorang pun bisa melawan tipu muslihat iblis. Saudara percayalah dalam kehidupanmu nih. Percayalah bahwa dalam kehidupan saudara, selama saudara hidup di dunia ini, sebenarnya kita ini ada di dalam peperangan. Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Ada dalam peperangan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Iblis akan berusaha, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Dengan begitu rupa, dia akan berusaha keras supaya kita ini, hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia akan memutar balik. Tipu daya iblis memutar balik akan kebenaran. Tipu daya iblis akan membuat kita selalu, saudaraku, yang merasa bahwa, oh ya, saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang gak layak, oh saya gak bisa datang sama Tuhan. Ya, mungkin iblis akan terus dakwain. Sampai benar-benar kita ini jauh dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita bahwa kemenangan atas iblis sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dalam Roma tadi kita sudah baca bahwa di dalam Yesus kita ini lebih daripada pemenang. Salib menunjukkan bahwa segala kuasa iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Sehingga di dalam Yesus, saudara dan saya, kita bisa mengatakan tidak kepada yang namanya dosa. Amin. Melawan iblis, kita nggak bisa melawan iblis itu, saudaraku, ya, dengan kekuatan sendiri. Wah, dengan segala tipu dayanya, dengan pengetahuan sendiri, nggak akan pernah bisa. Kita nggak bisa melawan iblis, saudaraku, ya, hanya dengan, ya, kita dengar apa katanya hamba Tuhan, khotbah daripada hamba Tuhan, kita dengar dari media, dari elektronik tentang kuasa Tuhan. Oh, nama Yesus itu berkuasa, bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Lalu kita dengan, saudaraku, ya, kekuatan sendiri, kita lawan iblis hanya dengan memakai nama Yesus. Tak bisa. Saudara nggak bisa lawan iblis hanya dengan memakai nama Yesus. Engkau akan bisa melawan iblis jika Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Ayat 31 Roma tadi dikatakan demikian. Kalau Allah di pihak kita, kalau Yesus di pihakmu, kalau Yesus ada dalam kehidupanmu, siapakah lawan kita? Baru saudara akan menjadi orang yang hebat. Kalau Yesus ada dalam kehidupanmu, Yesus ada dalam kehidupan saudara, baru engkau akan hebat. Iblis gak bisa buat apa-apa. Kalau Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Bukan hanya sekedar memakai nama Yesus. Kalau demikian, saudara, kalau baca kisah para rasul tentang kisah daripada anak-anak Skewa, ada yang ingat, saudara, kisah tentang anak-anak Skewa, apa yang terjadi di sana? Ya. Anak-anak Skewa, mereka biasa usir setan. Nah, satu saat, dia ini mau ngusir setan dengan nama Yesus. Karena dia sudah dengar kabar, banyak kabar, bahwa nama Yesus berkuasa.
Melalui pemberitaan Paulus dia dengar tentang Yesus. Dan dia tahu ada kuasa dalam nama Yesus. Nah, satu saat dia ini pakai nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal 19. Kalau saya baca untuk saudara ayat 13, saya mulai baca ayat 13 dikatakan demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Nah, roh itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka. Diserang balik. Kenapa bisa demikian? Mereka kan pakai nama Yesus. Mereka pakai nama Yesus, tetapi mereka tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak ada sama mereka. Gak bisa mereka lawan iblis. Saudara mau lawan iblis hanya kadang-kadang saudara, oh saya ini aktif pelayanan hari Minggu, saya rajin berdoa, lalu sudah berpikir aku bisa nih dalam nama Yesus. Gak bisa. Belum tentu semua orang yang melayani dia hidupnya ada bersama-sama dengan Yesus. Belum tentu. Engkau akan hebat, engkau akan kuat ketika engkau ada bersama-sama dengan Yesus. Daud melawan Goliat. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Gak sebanding sebenarnya kekuatan Daud dengan Goliat. Sama sekali gak sebanding. Tetapi yang membuat Daud menjadi pemenang, membuat Daud bisa mengalahkan Goliat, firman Tuhan katakan, karena Daud datang melawan Goliat bersama dengan Tuhan. Dia datangin Goliat, dia lawan Goliat bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Allah. Hidup saudara dan saya, kita akan menjadi pemenang. Kalau hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan Yesus. Jadi di dalam hidup kekristenan, kasih karunia sudah diberikan, kemenangan diberikan atas iblis dia. Tetapi kita nggak bisa lepas daripada Kristus. Setiap hidup kita, setiap hari kita harus ada di dalam Yesus. Izinkan Yesus ada dalam hatimu, dalam kehidupanmu, memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu. Maka bersama dengan Yesus, siapakah lawanmu? Ya. Percayalah, sekalipun engkau ada di dalam badai, di dalam keadaan yang kurang baik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan engkau dari kasih itu, dari kasih. Persoalanmu, tantangan di dalam kehidupanmu, saudara. Percayalah ketika engkau hadapin itu semua, Tuhan, bukannya Tuhan gak mengasihi saudara sehingga Tuhan izinkan saudara harus menghadapi banyak tantangan. Bukan. Kita ini harus benar-benar bisa belajar melihat bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukan hanya gara-gara ketika kita ada masalah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gak jawab, dalam tanda kutip nih. Gak jawab menurut pikiran kita, karena gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita katakan, Tuhan gak jawab doa. Oh, Tuhan gak mengasihi. Percayalah bahwa dalam situasi hidup kita, Tuhan itu selalu ada. Amin. Saya ini punya anak 2. Joyce dan Joy, yang besar Joyce. Puji Tuhan saat ini sedang menempuh pendidikannya, sedang diperlengkapi untuk bisa melayani di STT Tawangmangu. Dan yang kedua itu Joy Nehemia, laki-laki. Hari-hari ini ada banyak hal yang mereka harus belajar. Pak Santoso tahu persis anak saya.
Joy saat ini sedang dalam keadaan sakit. 7 tahun kita ini berdoa, ya, berdoa sama Tuhan untuk kesembuhan Joy. Harapan saya sebagai orang tua ketika saya berdoa, saya percaya saya punya Allah, ya, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Harapan saya adalah anak saya ini, saudara yang hari ini nggak bisa jalan, saudara. Katakanlah lumpuh. 7 tahun saya berdoa dan puji Tuhan. Saudara tahu sampai saat ini kondisinya gimana? Bukannya lebih baik dalam tanda kutip ya pada manusia. Kita ini berdoa 7 tahun, kondisinya semakin lama sampai ke sini semakin secara jasmani semakin lemah. Dulu masih bisa berdiri, lama-lama nggak bisa berdiri, akhirnya hanya duduk. Dulu masih bisa duduk, lama-lama sampai sekarang ini terakhir kondisi dan nggak bisa duduk. Jadi kalau duduk dia harus standar sikutnya begini, ya nggak harus sebagainya ya gini aja. Tenaganya nggak ada. Mengangkat HP aja nggak bisa, saya bayangin, jangankan angkat HP, angkat tangannya sendiri nggak bisa, makan sendiri nggak bisa. Apa kita nggak berdoa? Kita terus berdoa. Sepanjang hari kita berdoa, sampai saat ini pun kita berdoa untuk Joy, supaya mujizat terjadi. Kita berdoa, bukannya fisiknya tambah lebih baik, bisa kita lihat tambah nggak baik. Apakah Allah nggak mengasihi Joy? Apakah Allah nggak dengar doa? Apakah mujizat itu nggak ada? Ada. Saya mau sampaikan sama saudara, mujizat terjadi untuk Joy. Ada mujizat dari waktu ke waktu untuk Joy. Di mana mujizat itu terjadi? Saya bisa melihat, saya berdoa, kalau saya berdoa, Tuhan kenapa ini seperti itu? Tuhan ingatkan, Tuhan ajar saya untuk melihat waktu Joy tidur, saya lihat. Dan Tuhan tuh buka saya kayak gini saja. Pernah nggak kamu melihat Joy itu mengeluh dalam kehidupannya? Saya mau sampaikan sama saudara, Joy nggak pernah ngeluh dengan keadaannya. Dia tetap bersuka cita dalam kondisinya, saudara. Saya katakan, nggak pernah Tuhan saya kedapatan Joy itu ngomong mengeluh. Sambatan dengan keadaannya. Nggak pernah dia ngeluh. Dalam kondisinya yang lemah, angkat tangan aja nggak bisa, saudaraku. Dia tetap bisa melayani. Saudara tahu apa pelayanan Joy? Banyak orang kalau udah gitu, ya doa ya. Dia berdoa, selalu berdoa untuk jemaat Tuhan, dia berdoa tiap hari. Bukan hanya itu, saudaraku. Tapi dia bisa pelayanan di gereja ini, bantu papanya, saudaraku ya, untuk multimedianya. Ini dengan kondisinya, saudaraku. Pegang HP aja nggak bisa, jadi HP taruh, jarinya aja yang gerak. Jadi kalau hari Minggu dia harus siapin poster. Kalau yang ikut serigala poster itu karya Joy. Ada teman-temannya yang support dia, yang dukung dia. Puji Tuhan. Tuhan izinkan ada anak-anak, ada orang-orang yang juga mau dukung dia untuk dia pelayanan. HP saja, saudaraku ya. HP saja teman-temannya ini yang urunan, mereka patungan beberapa anak. Saya sampaikan, mereka patungan untuk berikan Joy HP supaya Joy bisa pelayanan. Beberapa kali dan terakhir kemarin malam saya ngomong sama Joy gini, Joy berhenti ya layanannya ya untuk multimedia, karena saya kasihan saudaraku. Dia duduk 5 menit aja kok udah begini, udah berkeringat. Kasihan sebagai orang tua. Saya ngomong ya sama ada Kak Kiki ya untuk ya supaya cari yang lain untuk ini. Jawaban Joy itu sudah tahu enggak? Kalau sementara ini banyak orang yang dengan kekuatannya, kemampuannya, dengan berbagai alasan mulai menghindari yang namanya pelayanan. Aduh capek, pelayanan gini-gini, waktu, lebih baik cari uang dan sebagainya. Dalam keadaannya, jawab itu buat hati saya ini. Dia katakan, enggak Pak, saya masih bisa. Saya minder, saya masih bisa. Dia buat poster, dia buat pengumuman kalau hari Minggu, jadi ada pengumuman, dia buat. Dia buat pengumuman, setiap hari Minggu dia buat poster. Dia buat tulisan-tulisan, dia kata-kata mutiara, kata-kata yang menguatkan, dia buat, dia upload. Dan banyak memberkati orang. Semangatnya sedemikian. Walaupun dia nggak bisa apa-apa.
sepanjang hari hanya tidur. Tidur aja nggak bisa nyenyak. Karena apa? Kakinya nggak bisa lurus. Tekuk gini. Bayangin kalau saudara tidur kursi tekuk. Kalau sudah balik gini nggak bisa. Balik kepalanya nggak bisa, harus dibalik. Kepalanya dibalikin. Bisa terjadi nggak? Kalau tanpa Tuhan, dia pasti akan ngeluh dengan keadaan. Tanpa Tuhan mungkin dia katakan, aku lebih baik mati saja, ngapain hidup hanya seperti ini. Betul nggak? Tapi karena Tuhan, saya katakan Tuhan terima kasih. Tetapi doa saya tetap, saudaraku, saya percaya Tuhan. Tapi saya selalu katakan dalam doa saya, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus punya gairah, semangat dalam jalan hidup ini. Iblis jangan biarkan membodohi saudara dan saya lagi. Amin, saudaraku. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, Roma 12 ayat yang kedua saya bacakan untuk saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan katakan di sini, jangan lagi dalam kehidupanmu, kalau engkau sudah menerima kasih karunia Allah, kalau engkau sudah menerima kemenangan yang daripada Kristus, kemenangan daripada iblis, bahwa iblis tidak lagi bisa mendakwa saudara sebagai orang-orang yang berdosa, karena dosamu sudah dihapuskan. Ayat ini dikatakan bahwa di dalam Yesus, jangan lagi saudara meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Kalau saudara hidup hari-hari ini dalam kasih Tuhan, dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan, maka dikatakan, kalau engkau hidup hari-hari ini, saudara jangan hidup lagi sama seperti dunia. Jangan tiru gaya hidup dunia, bukan gaya hidup saudara dan saya. Amin. Melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Ini saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi kemenangan yang Yesus berikan dalam kehidupan kita bukan membuat kita sembarangan, tetapi kita ini harus punya kehidupan yang benar-benar baru di dalam Yesus. Ada kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Cara ngomongnya beda. Cara berpikirnya beda. Sikap kita ketika kita menghadapi masalah, sikap ketika kita menghadapi segala sesuatunya berbeda. Tidak lagi sama dengan dunia. Amin, saudaraku. Tidak lagi sama. Ini yang Tuhan mau terjadi. Kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, cara hidup kita sama sekali berbeda dengan cara hidup dunia. Amin. Beberapa minggu yang lalu, ini juga kesaksian anak saya. 3-4 minggu Pak, sampai saya apa yang terus alami. Intinya gini, satu saat 3-4 minggu yang lalu lah, Joyce ini WA, di grup keluarga, kita ada grup keluarga selaku ya, untuk kita bisa ngobrol, ada komunikasi. Joyce katakan gini, maaf ya. Pak ini, lalu dia keluarkan lagi dan dia sampaikan, maaf, Joyce mau pindah sekolah. Dia mau pindah, saudaraku ya. Dia katakan banyak sekali, dia katakan apa? Yang intinya saya nggak tahan di sini Pak. Yang intinya nggak tahan apa? Nggak tahan dengan orang-orang yang ada sekitarnya yang dalam tanda kutip, saudaraku ya, wah mereka jahat, mereka nggak baik sama dia. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang nggak baik untuk Joyce. Uangnya sering hilang. Diambilin, kalau sudah diambil orang temannya, saya katakan sudahlah Joyce. Saya sering katakan udah nggak apa-apa, biarin. Nggak bisa apa-apa, saya terus-terusan gitu. Saya mau pindah. Saya nggak bisa bertumbuh di sini Pak. Kalau saya mau tetap di sini, saya nggak akan bisa lebih baik, nggak bisa bertumbuh. Singkat ceritanya seperti itu, panjang sebenarnya ceritanya. Saya kasih masukan hanya lewat WA, nggak bisa. Akhirnya saya putuskan, oke, besok saya harus ke Tawangmangu. Karena yang mau pindah ini bukan hanya anak saya, saudaraku.
Ada beberapa temennya, pindah masal, saudaraku. Wah ini bahaya ini. Saya datang ke Tawangmangu, saudaraku. Saya naik motor. Wah sudah, berangkat saya ke sana. Ngomong, gak usah gini-gini, enggak wes, saya berangkat, saya harus ngomong sama mereka. Sampai di sana kita ngobrol dengan beberapa mahasiswa di situ, mereka yang ngobrol. Singkat ceritanya, supaya nggak terlalu panjang, gitu ya. Pada intinya saya katakan sama mereka gini, Joyce dan juga teman-temannya, dengar kata Papa. Kamu justru harus bersyukur dengan adanya mereka. Orang-orang itu yang sudah mereka yang gak baik, gak baik ceritakan yang jelek-jeleknya. Kamu harus bersyukur dengan mereka. Maksudnya apa? Ini hati Pak, gak gitu Pak. Kamu harus bersyukur sama mereka. Kamu gak bisa ngomong bahwa kamu gak akan bisa bertumbuh. Justru mereka yang akan membentuk karakter kamu. Ketika kamu bisa menyikapi semuanya dengan baik. Justru orang-orang itu akan membentuk karaktermu, akan mempersiapkan kamu ke depan untuk bisa melayani. Karena di luar kamu dalam pelayananmu kau akan menemukan orang-orang yang gak semua orang yang kau layani menyenangkan. Kamu harus punya sikap yang baik. Kalau saat ini hatimu panas, wajar manusia. Kalau saat ini kau sedang memberontak, wajar. Saya mau tanya sama kamu, sama juga beberapa temannya. Kalau hatimu saat ini sedang bergejolak, masalahnya di mana? Di mereka atau di kamu? Saya, Pak. Nah itu dia. Kalau ada orang-orang yang gak baik sama kamu, bersyukurlah mereka ada. Mereka melakukan kamu demikian. Karena mereka lah karaktermu akan lebih baik. Karena mereka lah pembentukan itu akan terjadi. Tetaplah kasih mereka. Tetap doakan mereka. Jangan benci mereka. Ini akan membentuk karaktermu. Kalau tanpa pukulan-pukulan itu, yang kau akan menjadi hamba Tuhan yang kalau ada apa-apa sedikit, percayalah Tuhan gak pernah salah menempatkan kamu di sini. Kamu yang sudah katakan sendiri, kamu berdoa dan Tuhan tempatkan kamu di sini. Kamu percaya nggak? Percaya Pak. Kamu percaya nggak kalau Tuhan itu salah menempatkan kamu? Enggak Pak. Tuhan gak pernah salah tempatkan kita. Betul enggak? Tuhan gak pernah salah. Sekalipun ada tekanan seperti itu. Apakah Tuhan gak mengasihi? Tuhan tidak pernah salah. Apa kamu gak percaya bahwa Tuhan memberikan kamu kekuatan? Iya Pak. Puji Tuhan. Mereka putuskan. Lanjut aja. Nah, sekarang gimana? Terserah kamu mau pindah. Oh enggak, yuk pindah. Mau pindah kemana? Tapi kalau kamu pindah, berarti kamu gak percaya bahwa Tuhan sertai kamu. Bahwa Tuhan akan bercampur tangan. Kerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Enggak Pak. Lanjut di sini. Sampai saat ini, dia tetap lanjut. Saya katakan, sudah coba kamu Joyce lihat, saya katakan. Anak saya ini di STT Tawangmangu mandiri, saudara ya, nggak ada donatur. Mandiri. Kamu bisa lalui sampai saat ini. Kamu tahu nggak? Papamu ini punya duit untuk selain kamu. Hanya ketawa saja. Nggak bisa. Tapi kamu bisa sampai saat ini. Uang sekolahmu, uang asramamu nggak pernah telat. Itu siapa yang kasih? Siapa yang beri? Bapakmu tak kok? Tak bisa. Tetapi penyediaan Tuhan itu selalu ada. Ada aja setiap waktu itu ada aja berkat Tuhan untuk Joyce. Ada aja. Itulah penyertaan Tuhan. Jadi perlu sekali ambil sikap hari ini. Yesus memberikan kemenangan ini, tetapi kita ini saudara harus punya sikap yang benar. Amin. Yang kedua, saudaraku, ya kalau yang pertama kemenangan atas iblis, yang kedua adalah kemenangan atas dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sendiri
Yohanes tulis, Yohanes dengar perkataan Yesus, Yohanes tulis bahwa Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Lalu di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang kelima, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, ya penulisnya sama, 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia setelah daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau Yohanes dikatakan, aku telah mengalahkan dunia, Yesus telah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Selain daripada saudara dan saya yang mengizinkan Allah, haleluya, yang mengizinkan Allah hidup dalam kehidupan kita. Allah ada bersama kita, kita bisa mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dunia? Dunia yang dimaksud di sini adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara, nggak gampang, saudaraku, untuk bisa mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nggak gampang. Nggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup dengan kekuatan sendiri. Kalau tidak ada bersama dengan Yesus, nggak bisa. Yesus telah mengalahkan dunia. Dan engkau pun akan bisa mengalahkan dunia jikalau engkau ada di dalam Yesus. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini adalah cara iblis. Sekali lagi, cara iblis untuk bisa mematikan, menghancurkan anak-anak Tuhan, membinasakan anak-anak Tuhan melalui 3 hal ini. Ingat pencobaan Yesus di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia puasa. Sebelum mengakhiri puasanya, iblis mencobai Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal 4, saudara bisa baca tentang pencobaan Yesus. Ya, ketika iblis mencoba Yesus, ya, ada 3 unsur keinginan ini yang iblis lakukan. Yang iblis kerjakan dalam kehidupan Yesus. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan daging, misalnya. Keinginan daging, iblis katakan kepada Yesus demikian. Kalau engkau anak Allah, ubahlah roti ini. Ya, batu menjadi roti. Supaya engkau bisa memakannya. Kamu lapar. Yesus lapar, butuh makan. Ubahlah batu ini menjadi roti. Keinginan apa, saudaraku? Keinginan daging. Selanjutnya, dalam pencobaan Yesus, iblis bawa Yesus ke hubungan bait Allah. Di Tuhan, ya. Itu iblis bawa Yesus ke hubungan bait Allah dan katakan demikian. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Kalau engkau anak Allah, pastilah Allah nggak akan tinggal diam. Akan ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan menopang, yang akan datang dia, yang nggak akan buat dia jatuh. Keangkuhan hidup. Lalu iblis juga bawa Yesus, diperlihatkan kepada Yesus seluruh isi dunia dengan segala kemegahannya. Dan dia akan memberikan itu kepada Yesus. Kalau mau, kembali iblis. Keinginan mata. Iblis kerja di sini. Iblis kerjain kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin 3 unsur ini akan ada. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Makanya nggak heran tidak sedikit anak-anak Tuhan, saudaraku ya. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mereka punya fokus hari-hari ini mengejar apa yang dunia tawarkan. Sementara yang lain ngelayanin lah, tetapi masih mau kompromi dengan yang namanya dosa. Kerjaan dalam usahanya, ya dikit-dikit tipu, dikit-dikit bohong, nggak apa-apa lah. Namanya juga, merem-merem dikit nggak apa-apa lah.
Masih mau kompromi dengan dunia. Disenggol sedikit dalam pelayanan nggak mau terima. Diingatkan sedikit dengan rekan pelayanan marah. Saudaraku ya, kalau model gini nggak usah pelayanan, masih ada tempat lain. Saya percaya di sini nggak ada. Amin. Semuanya baik-baik, semuanya sabar-sabar. Daging nggak terima. Daging marah diperlakukan. Kayak anak saya pertama dia marah, diperlakukan seperti ini. Papa ini bukannya bela saya, katanya. Daging saya juga nggak terima sebenarnya. Anak saya diperlakukan seperti itu. Daging saya nggak terima, saya ngomong sama mamanya. Ini dosennya siapa sih? Rasanya mau pengen temuin dosennya, pengen temuin teman-temannya yang ya mau jamprot mereka saja. Dagingnya. Tapi belajar kuasa itu. Yesus telah mengalahkan itu. Bersama Yesus kita bisa katakan, enggak. Kerja harus jujur. Enggak boleh bohong, ya enggak bohong. Harus mengampuni, ya harus mengampuni. Walaupun sakit. Itulah salib yang harus dipikul. Amin, saudara. Salib. Ayo anak-anak Tuhan, come on. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus teguh berdiri dalam kebenarannya. Supaya kita bisa kalahkan dunia. Karena Yesus telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dunia. Bersama dengan Yesus. Itu aja penting. Bersama dengan Yesus saya percaya saudara akan sanggup melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin hari-hari ini menyakiti hatimu. Bersama dengan Yesus engkau bisa mengerti pelayan Tuhan yang satu dengan yang lain untuk bisa memahami keadaan yang satu dengan yang lain. Karena kasih Kristus bersama dengan Yesus, engkau akan tetap bisa bekerja sama untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Amin. Bersama dengan Yesus, gitu loh intinya. Engkau bisa mengerti, oh ya memang dia, oh lemahnya di situ. Supaya dia maju gimana sih? Bantu dia. Ini yang saya tekankan di Gresik aku. Kalau ada yang kurang mampu, jangan diketawain, jangan dibuang. Justru mereka bantu mereka, tolong mereka supaya mereka bisa melakukan, bisa melayani, supaya mereka bisa ngerti. Mereka pengen main musiknya biasa saja. Bantulah mereka supaya mereka bisa lebih baik lagi. Jangan, aduh ganggu aja ini kalau main sama dia nggak enak, dia salah terus. Ya kalau tahu demikian, saya percaya kalau saudara ada bersama dengan Yesus, engkau akan bantu dia. Supaya dia menjadi lebih baik. Amin. Ya, bersama dengan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, yang pertama kemenangan atas iblis, yang kedua kemenangan atas dunia, dan yang ketiga adalah kemenangan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kemenangan atas maut telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Maut tidak lagi berkuasa dalam hidupmu. Amin. Maut ini bukan kematian tubuh, saudara. Kalau maut kematian tubuh, maka gak ada orang percaya yang mati. Adi jasa mungkin lebih sepi, saudara. Maut ini gak bicara tentang kematian tubuh. Kematian tubuh semua orang kita yang ada di dunia ini mungkin kita akan alami kematian tubuh. Semua orang akan mati. Tubuh jasmani kita akan mati. Bagaimanapun baiknya kita menjaga kesehatan kita, pelihara, kita akan mati. Saudara. Kematian tubuh nggak bisa dihindarin, betul nggak? Nggak bisa dihindarin. Tetapi maut bisa dihindarin. Maut adalah kematian kekal, kebinasaan kekal. Saudara. Ini bisa dihindarin. Siapa yang mau ngalamin maut? Gak ada. Makanya semua orang di dunia ini mereka memeluk satu agama, ya,
Upaya manusia memeluk agama karena mereka nggak mau ngalami maut, kebinasaan kekal. Mereka mau alami surga, mereka mau ada kehidupan kekal. Makanya mereka memeluk yang namanya agama. Maut bisa dihindari, bisa. Bagaimana caranya kita hindari maut? Sekali lagi, di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terlepas, terbebas dari maut. Ayo saudara. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Ini saya minta salah 2 orang volunteer. Ini masnya yang di kanan saya ini. Dua-duanya bisa maju ke depan. Ya, sedikit ilustrasi, kasih gambaran kepada saudara tentang bagaimana sih harusnya kita ini hidup sebagai umat Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia. Supaya ke depan kemenangan yang Yesus berikan kepada kita akan benar-benar hidup di dalam kemenangan itu. Kita nggak jadi bulan-bulanan iblis, kita nggak jadi permainan iblis, tetapi kita hidup di dalam kemenangannya. Saudara katakanlah ya, kali ini adalah saudara bisa katakan ini Yesus, kali ini adalah Yesus, ini salib, ini adalah kasih karunia. Kasih karunia, salib, bisa katakan ini Yesus. Tempat saya berdiri di sini, ini adalah kehidupan lama di luar Yesus. Belum bertobat, saudara. Kalau posisi saya ada di sini, di luar Yesus, saya belum percaya Yesus, saya belum bertobat. Maka bagian saya adalah ke depan, saya pasti akan mengalami kebinasaan. Pasti akan mengalami yang namanya maut. Selama saya ada di sini, saya bisa hidup semau saya. Apapun yang saya mau lakukan, saya bisa lakukan. Asal saya senang, saya bisa bertindak apapun. Tetapi ketika saya mau bertobat, wah saya menyadari akan kesalahan saya mau bertobat, saya mau hidup. Ya baru saya mau mengalami kehidupan baru, saya mau nanti masuk surga kalau meninggal. Banyak orang berpikir gini loh, oh saya bertobat, saya terima Yesus, saya mau terima kasih karunia Yesus, saya mau mempercayai karya salib, saya terima, tapi hanya sebatas saya terima Yesus sebagai pintu, hingga saya pindah dari hidup saya yang lama, saya terima Yesus, pindah ke sini. Wah, di sini saya punya kehidupan yang baru nih. Banyak orang berpikir Yesus hanya sekedar sebagai pintu. Wah, saya pindah, saya punya kehidupan baru, saya terima Yesus. Saya harus melayani, saya melayani. Saya berdoa, saya melakukan banyak hal kebaikan di sini. Tetapi ketika saya ada di sini, saya melayani. Siapa yang ambil kendali di sini? Saya sendiri. Saya ambil kendali, masih tetap saya yang ambil kendali tentang hidup saya. Saya mau ngelayanin, saya mau buat apa, masih saya yang ambil kendali. Sehingga kalau saya senang, ya saya akan tetap melayanin. Ya. Kalau saya mau, ya saya layani. Kalau enggak, ya aduh. Saya punya kehidupan, iya, saya terima Tuhan. Tetapi saya masih menjalani hidup saya sesuai dengan apa yang saya mau. Padahal firman Tuhan katakan, di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Masih kompromi dengan hidup yang lama. Walaupun saya sudah pindah dari dunia ke sini. Tapi yang mengendalikan kan masih saya. Saya mau buat apa terserah. Saya bisa melayani, tetapi saya juga bisa tetap hidup di dalam dosa. Karena saya yang ambil kendali. Dagingnya main. Dagingnya gak terima, ya sudah enggak. Kalau sesuai, ya saya ambil kendali. Jadi keliru sebenarnya kalau kita hanya menganggap Yesus sebagai pintu terima Yesus, pindah di sini, wah. Kalau kita masih mengendalikan hidup kita, saya nggak tahu bagaimana hidup kita sekarang ini. Saudara hidup hari-hari ini, siapa yang ambil kendali? Kalau engkau percaya Yesus, pertanyaannya adalah, siapakah yang ambil kendali dalam kehidupanmu? Apakah engkau masih melakukan kegiatanmu, ya, melakukan segala sesuatunya, dan kendali masih ada pada saudara? Sehingga saudara mau marah, mau nggak ngampunin, mau apa, masih kendali saudara. Hidup baru, lahir baru itu nggak demikian. Yang benar itu gini saja.
Ketika saya mulai menyadari kesalahan saya, dosa saya bertobat, saya perlu Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat Yesus sebagai pintu untuk saya bisa masuk dalam sana. Tetapi yang benar itu gini, sobat. Bukannya saya mau pindah seperti ini, tapi saya mulai masuk di sini. Kalau saya ada di sini, saya mau lakukan segala sesuatu. Siapa yang ambil kendali? Tahannya. Ambil kendali siapa? Yesus. Kasih karunia. Saya nggak bisa melakukan ya berdasarkan yang saya suka, yang saya senang. Nggak bisa. Yesus yang hidup di dalam saya. Paulus katakan demikian. Kalau yang aku hidupi sekarang, bukanlah aku lagi, tetapi ya Yesus. Sehingga apa yang dia mau lakukan tidak lagi dirinya yang ambil kendali, tetapi firman Tuhan. Yesus yang ambil kendali. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang ambil kendali? Firman Tuhan. Harusnya inilah hidup kita di dalam Yesus. Bahwa kita nggak bisa lagi sesuka kita mau ke sana nggak bisa, saudara. Karena firman Tuhan lah yang akan kendali, ambil kendali. Yesuslah yang mengambil kendali. Firman Tuhan akan membuat batasan-batasan. Dalam Yesus kita punya cara hidup yang baru. Sama sekali baru. Yang berbeda dengan dunia. Gak bisa. Sakit bagaimana bisa? Sakit Pak. Ikuti firman Tuhan. Aduh itu gak masuk akal. Yesus katakan. Itulah salib. Kalau engkau mengasihi aku. Itulah salib. Ini loh salib sebenarnya. Salib sebenarnya adalah ketika kedaginganmu, keinginanmu mau melakukan ini dan itu. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, jangan, tidak boleh. Itulah salib. Ketika kita mau tunduk, yes, lebih mau mentaati firman Allah. Itulah salib. Salib adalah ketika engkau diperlakukan gak adil. Engkau harus mengampuni mereka, sakit. Ya itulah salib. Amin. Siapa yang harus mengambil kendali dalam kehidupanmu? Yesus. Firman Tuhan yang harus mengambil kendali. Saudara nggak bisa keluar dari sini. Saudara mau ke sana? Bisa, saudara. Harusnya ini loh. Firman Tuhan akan mengambil kendali. Sebab Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Kalau engkau percaya Yesus, terima Yesus, yang engkau akan ada di dalam jalan Yesus. Gak bisa semau saudara mau buat ini, buat itu. Gak bisa. Seperti Paulus katakan, Yesus. Bahkan dalam kemanusiaannya ketika Yesus ada di dunia, Yesus katakan, Yesus gak bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia mau. Betul enggak? Ada ayatnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan adalah kehendak daripada apa? Daripada Bapa. Amin. Saudara siap hidup dalam Yesus? Gak enak loh saudara tidak bisa ingat dagingmu. Tetapi kalau engkau mau ada dalam kemenangan, hiduplah bersama dengan Yesus. Saya undang untuk pemain musik, worship leader, sama juga depan. Ambil keputusan, ambil sikap. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Satu lagi mungkin bisa mengenal. Haleluya. Saya bisa disiapkan untuk mengenalmu bila aku buka mataku dan lihat wajahmu. Saya mau ajak saudara untuk menyatakan melalui pujian ini, menyatakan dengan iman kita, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah karya daripada salib, karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa semua yang baik yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah karya Yesus. Melalui pujian ini saya mau ajak saudara dengan iman menyatakan, bukan sekedar bernyanyi. Ini yang saya mau ajak saudara, bukan sekedar bernyanyi, tetapi melalui pujian ini, biar ini menjadi pernyataan iman dalam kehidupanmu. Haleluya. Bahwa semua yang baik ada karya Yesus.
Sebagai hamba Tuhan, saya mau saat ini saudara ambil sikap, ambil keputusan. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau hidup hari-hari ini? Apakah hari-hari kemarin engkau masih kompromi dengan yang namanya dosa? Engkau masih hidup di dalam kekalahan. Iblis masih sering kali mengalahkanmu. Dunia sering kali mengalahkanmu. Kalau hari ini engkau dengar firman Allah, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan iblis. Dan memberikan kemenangan itu kepadamu. Maka dalam surat Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu sudah diberikan. Kemenangan itu sudah diberikan. Maka saudara tidak boleh berhenti untuk saudara melakukan kebaikan. Tidak boleh berhenti untuk saudara boleh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan dagingmu, kemauanmu sendiri. Haleluya.